Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini masih diberikan oleh Allah nikmatus sihah, nikmatul farag, nikmat sehat serta nikmat keluangan waktu, sehingga kita bisa sejenak berada di majelis ilmu, majelis yang insyaallah akan mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita aturkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang selalu konsisten, istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran disampaikan oleh beliau. Jamaah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan siang hari ini menjelang berbuka setelah 4 jam ke depan, kita akan bahas tentang bagaimana mewarnai hidup dengan Al-Quran. Kita awali terlebih dahulu dengan ini ada doa ya. Kalau kita membuka Al-Quran, di belakang itu ada doa khatmul Quran. Di salah satu poin daripada doa tersebut itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dengan adanya Al-Quran ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Dan jadikanlah Al-Quran itu bagi kami sebagai imam. Imam di sini artinya yang menuntun kehidupan kita. Makanya salah satu pertanyaan malaikat nanti di alam barzakh, ma imamuka? Apa imammu? Jadi imam kita adalah, jawabnya adalah Al-Quran sebagai imam, wa nuran, dan juga sebagai cahaya yang menerangi ya. Makanya kita akan meminta kepada Allah, Allahumma nawwir qalbi, ya Allah berilah aku ini hatiku cahaya, binuri hidayatika, dengan cahaya hidayahmu, kama nawartal arda binuri samsika abada, sebagaimana engkau telah memberi cahaya bumi ini dengan cahaya matahari. Jadi kita minta kepada Allah agar Al-Quran itu betul-betul memberikan cahaya dalam kehidupan kita, wahudan, dan petunjuk, warahmah, dan juga rahmat. Allahumma zakirna minhu ma nusina. Ya Allah, zakirna minhu, ingatkanlah kami dengan Al-Quran tersebut, manusina. Di sini memang kadang-kadang ada juga manasina ya. Kalau kita baca dengan manasina, apa yang kami lupa daripada Al-Quran itu kita minta supaya diingatkan. Tapi kalau kita baca manusina, apa yang dilupakan ya. Jadi dilupakan. Kalau tadi nasina, kami lupa ya, karena tidak mengulang-ulangnya. Tapi kalau nusina, kami dilupakan ya, yang maknanya hampir sama. Wa 'allimna minhu ma jahilna, dan ajarkanlah kepada kami daripada Al-Quran itu ma jahilna, yang kami belum paham. Warzuqna tilawatahu, dan berilah kami rezeki membacanya ana al-lail, di tengah malam, wa atrafan nahar, di siang hari, wa ja'alhu lana hujjatan, dan jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai hujjah. Kalau hujjah laka itu atau hujjah lana maksudnya adalah alasan bagi Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga.
Tapi kalau hujatan ala, alasan untuk memasukkan seseorang ke dalam neraka. Ya, ini bahasa Arab memang demikian ya. Kadang-kadang idiomnya itu ada perbedaan sedikit ya. Jadi kalau kita perhatikan ini arti tadi, bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini sebagai manhaj al-hayah, ya, manhaj al-hayah, sebagai kurikulum kehidupan kita. Kenapa? Karena kehidupan kita ini mulai dari kita bangun tidur sampai tidur dan bangun lagi, sampai tidur tidak bangun-bangun lagi. Ya, dia ada orang yang tidur habis itu nggak bangun-bangun lagi. Nah, jadi artinya sepanjang kehidupan kita ini bagaimana hidup kita ini dipandu oleh nilai-nilai Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah sebagai hudan, petunjuk, ya, petunjuk yang akan mengatur seluruh kehidupan kita, baik yang berkaitan dengan persoalan hablu minallah, hablu minan nas. Ya, kalau hablu minallah, ya seperti kita ada kewajiban untuk bagaimana kita memperlakukan ya Allah dalam kehidupan kita, ada adab. Ya, jadi jangan sekali-kali kita ini melakukan sesuatu yang tidak beradab terhadap Allah, yaitu melakukan kezaliman. Kalau Luqman menyebutnya dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim, bahwa kemusyrikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Muaz bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jelaskanlah kepadaku, akhbirni ma yudkhiluni al-jannah wa ma yubaiduni anin nar. Wahai Rasulullah, coba engkau jelaskan kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga dan yang akan dapat menjauhkan aku dari siksa api neraka. Kata Rasulullah, engkau ini pertanyaannya sangat dahsyat ya, tapi akan mudah kalau dimudahkan oleh Allah. Nah, yang pertama sekali ditanamkan oleh Rasulullah apa? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ta'budullah, sembahlah oleh engkau Allah, jangan sekali-kali engkau persekutukan dengan apapun. Dengan apapun. Kenapa? Kalau seseorang itu mempersekutukan Allah, maka seluruh amaliyahnya, amal perbuatan baiknya itu akan tidak diterima oleh Allah, akan hancur, akan sirna. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat ya, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, kalau engkau melakukan kemusyrikan, ya maka amalanmu ya akan gugur. Lain asyrakta la yahbatuna amal. Nah, jadi oleh karena itu bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai manhaj kehidupan kita, karena Rasulullah pernah mengatakan, berpesan begini, ini di Haji Wada. Disebut Haji Wada karena itulah haji terakhirnya Rasul. Tahun yang akan datang nggak ada lagi, ya, beliau sudah meninggal. Ya, nah itu namanya Haji Wada. Nah, pesan beliau dalam khutbahnya itu adalah, ya ayuhan nas, inni qad taraktu fikum ma ini tasamtum bihi falan tadillu abada. Ya ayuhan nas, sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada anda sekalian ma ini tasamtum bihi, kalau kalian berpegang teguh. Dikata i'tisam itu kan wa'tasimu. Ya, dalam Quran kan ada ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. I'tisam, yaitu berpegang teguh, ya, tidak lepas-lepas lagi. Ya, jadi kalau berpegang teguh itu dipegang dengan erat, ya, enggak dilepas lagi. Enggak ada ceritanya, pokoknya Al-Quran sebagai pedoman hidup, apapun godaannya. Walaupun dikasih uang 1 miliar pun, 1 triliun pun, ya, untuk meninggalkan Al-Quran, nggak ada. Itu namanya i'tisam. Ya. Jadi kata Rasulullah itu, taraktu fikum ma ini tasamtum bihi falan tadillu abada. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Akan sesat. Jadi kata-kata lan itu kan menandakan sekarang terus selama-lamanya. Itu kata lan tadillu itu. Kalau ada misalnya kata-kata lan, setelah itu ada fi'il mudhari, nah itu maknanya itu berketerusan, berkesinambungan. Makanya ada juga ayat kan yang senada dengan ini menggunakan kata lan, ya.
Ya, apa namanya? Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Digunakan kata lan dalam Quran itu. Kenapa? Karena memang tidak akan sampai hari kiamat enggak akan ridho. Ya, lan tadillu, ya. Falan tardo angkal yahudu walan nasara. Ini yahudu nasara itu tidak akan pernah ridho dengan Islam. Jadi selama kita masih berpegang teguh kepada ajaran kita, ya yang kelompok itu tidak akan pernah ridho sampai kita ikuti mereka, ya, sampai kita mau mengikuti kemauannya. Itu barulah dianggapnya sebagai sobatnya, ya, temannya. Ya, tapi kalau misalnya kita tidak ridho, ya enggak, ya, tidak mau ikut ya. Nah, jadi itu kata lan. Jadi di sini Rasulullah meninggalkan kepada kita kitabullah dan sunnah nabinya. Jadi di sini antara Al-Quran dan Sunnah itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ya, dulu pernah ada orang tidak percaya kepada Sunnah Nabi. Saya hanya percaya pada Al-Quran saja, katanya. Karena yang dapat jaminan kan Al-Quran saja. Kalau Sunnah kan sudah mungkin terkontaminasi dengan pendapat manusia. Ya, kalau ada orang tidak percaya kepada Sunnah, kalau dia meninggal, ya, jangan disolatkan, ya, jangan dimandikan. Ya, kuburkan saja. Kenapa? Karena nggak ada perintah dalam Al-Quran. Bapak boleh carilah di Al-Quran dari ayat pertama sampai terakhir, ada nggak perintah untuk memandikan dan menyolatkan orang yang sudah mati? Nggak ada. Itu adanya hanya di Sunnah Rasul. Ya, makanya tidak boleh dipisahkan antara Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu terkait satu dengan lainnya. Terus bagaimana kalau tidak ada dalam Quran, tidak ada Sunnah? Ada pernah juga kejadian. Jadi Rasulullah itu kan mengutus sahabatnya berdakwah. Salah satu namanya adalah Mu'az bin Jabal, diutus ke negeri Yaman. Jadi sebelum berangkat, Rasulullah bertanya dulu, "Hai Mu'az, dengan apa engkau putuskan perkara kalau engkau mendapatkan suatu masalah?" "Bi kitabillah," kata Mu'az dengan PD-nya lah begitu, ya, dengan mantap. "Tapi kalau kamu nggak temukan di kitabullah gimana?" "Bi sunnati Rasulillah." Nah, dengan sunnah Rasul. "Kalau engkau tidak menemukan juga dalam Al-Quran dan Sunnah bagaimana?" Nah, ternyata mungkin ada, memang Rasulullah sudah memprediksi bahwa memang ada masalah-masalah yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa katanya? "Ajtahidu ra'yi." Aku akan beristihad dengan pendapatku. Jadi boleh kita beristihad, ya, tapi tentu harus ada kualifikasinya dulu. Orang yang boleh beristihad itu, ya, itu namanya ulama mujtahid. Jadi kalau misalnya perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali dalam beberapa persoalan, ya wajar saja karena memang ada faktor ijtihad. Ya, nah itulah Mu'az bin Jabal itu. Ya, aku akan berijtihad tapi aku tidak main-main ya Rasulullah. Jadi sebagai kurikulum kehidupan. Nah, sekarang apa urgensi Al-Quran dalam kehidupan kita ini? Pertama, Al-Quran itu adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Ya, dimulai oleh Allah dengan kalimat Ar-Rahman. Ya, kalau kita membaca surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Jadi Allah memulai kalimat Ar-Rahman itu menandakan Al-Qur'an yang diturunkan itu adalah mengandung rahmat Allah. Ya. Jadi Al-Fatihah juga dimulai dengan bismillah, ya. Di situ ada kata-kata Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan dimulai dengan kalimat bismillah, yang di situ ada kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, maka perbuatan baik itu menjadi bernilai di sisi Allah. Menjadi satu nilai. Kenapa? Karena dikaitkan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Ar-Rahman sebagai kasih sayang Allah kepada hambanya, ya, orang-orang yang beriman. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran ini diturunkan sebagai penyelamat. Ya. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula. Toha. Nah, ini kalimat Toha ini memang ada sedikit perbedaan, ya, pendapat para ulama. Ada yang mengatakan ini adalah nama Nabi, ya. Jadi kalau di dalam ada seorang ulama Imam Az-Zubaidi,
ya, Zubaidi ini di dalam salah satu kitab namanya kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan ya bahwasanya kata toha ini adalah ada riwayatnya lah begitu ya, walaupun mungkin nanti ada perbedaan pendapat ulama tentang periwayatan itu. Kalau kita kan nggak sampai ilmu kita untuk bisa mendeteksi gitu ya, kalau ada pendapat begitu kita terima saja, nggak mungkin ulama kita berbohong ya. Dia mengatakan bahwa toha itulah salah satu nama Nabi, maka dalam berselawat ya ada selawat yang menyebutkan nama toha ya, ala toha rasulillah ala yasin habibillah ya. Jadi ada riwayatnya, jadi ada riwayatnya. Hanya persoalan apakah tingkat periwayatan ini sampai ke tingkat sahih, nah itu masih diperdebatkan oleh para ulama. Tapi yang jelas kalau dilihat dalam Al-Quran ini kan toha ya, ma anzalna alaika, tidaklah kami turunkan kepada engkau Al-Quran ini litashqa ya, menjadi susah. Enggak, Al-Quran tidak menyusahkan ya. Bahkan Al-Quran itu mampu memberikan ketenangan dalam jiwanya orang yang beriman. Jadi kalau kita ingin mengukur diri kita apakah keimanan kita sudah standar atau belum, baca Al-Quran atau suruh orang membacakan Al-Quran. Karena di dalam surah Al-Anfal itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadahum imana. Kalau dibacakan kepada mereka orang-orang yang beriman itu, maka bertambah keimanannya. Kalau dibacakan ya. Makanya membaca Al-Quran ini sebuah perniagaan yang tidak ada ruginya ya. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yatluna yarjuna tijaratan lan tabur ya. Jadi orang yang membaca Al-Quran, mau dia faham dia tidak faham, lancar tidak lancar, itu tidak ada ruginya, nggak ada ruginya ya. Mengerti nggak mengerti pun tapi baca Quran, tapi membacanya dengan tilawah ya. Yatsluna ya, Yatsluna itu artinya tilawah, tala itu membaca ya. Jadi ada lafaz yang ada dari mulut kita begitu, misalkan alif lam, walaupun pelan ya, alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi antara shad shin ya, sin sa itu berbeda ya, berbeda. Nah, itu namanya adalah tilawah ya, tilawah ya, atau dalam bahasa yang lain ya murattal ya, membaca dengan tartil ya, warattil Quran tartila. Jadi Al-Quran ini tidak akan menjadi sesuatu yang menyusahkan ya, illa tazkiratan lima yaksha, bahkan menjadi peringatan ya, bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu kalau kita baca itu mengandung perkara-perkara yang belum kita alami, namanya akhirat ya, tentang surga dan neraka ya. Itu dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Makanya Rasulullah kalau bertemu dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan surga, dia minta berhenti sejenak, ya Allah masukkan aku dalam surga. Kalau bertemu dengan ayat neraka, tenang dia dulu, ya Allah jauhkan aku dari neraka ya. Kenapa? Karena surga dan neraka itu pasti ya, pasti, tidak perlu ragu ya. Surga neraka itu pasti ya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, nggak sama fasilitasnya antara penghuni surga penghuni neraka, itu nggak sama ya, nggak sama, sangat berbeda sekali ya. Nah, jadi itu harus kita yakini betul ya, bahwa surga neraka. Maka minta, jangan kita mungkin kalau ibadah nggak pengen masuk surga, jangan ya. Kenapa? Karena itu kan apa namanya, nuzulan min ghafurir rahim, artinya jamuan yang sudah disiapkan oleh Allah. Kita menghargai ya, kita menghargai jamuan teman kita, kita hargai ya. Masa Allah telah menurunkan surga kita nggak mau ya. Kalau ada ungkapan ya, ini ungkapan ya dari seseorang yang karena dia mabuk cinta begitu kan ya, itu wajar ya, boleh-boleh saja itu kan, tapi itu menjadi sebuah ukuran. Kan ada orang mengatakan, ya Allah seandainya aku ini beribadah karena ingin masuk surga, jangan kau masukkan aku dalam surga. Kalau aku beribadah karena takut nerakamu, masukkan aku dalam nerakamu. Nah gitu kan, aku beribadah karena cinta kepadamu ya Allah ya. Ya orang kalau jatuh cinta ya begitu ungkapannya
Ya. Ya, kan kalau kita juga kalau manusia kan kalau dia cinta kepada seseorang kan suka ungkap kata-kata, ya, lautan pun akan ku seberangi katanya. Padahal berenang nggak bisa. Ya. Gunung pun akan kudaki, naik tangga susah. Ya. Kalau mau mentes lutut ya, pergi ke Bukit Tinggi, ya, situ ada tangga. Ya. Hitung tangga itu apa sampai 100 berapa tuh. Ya, nah itu terasa itu lutut. Ya. Namanya jenjang, bukan tangga. Saya nggak ada tangga juga, jenjang namanya. Ya, jenjang 40, jenjang 100 apa, bahkan sekarang ada dibuat orang sampai 1000. Ya. Baik. Jadi Al-Qur'an ini sebagai bukan menyusahkan kita, ya. Dan kemudian sebagai petunjuk, ya, sebagaimana yang sering kita baca, syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, karena dia petunjuk, maka harus kita baca. Ya, jadi nanti ada kewajiban kita membaca dan memahaminya. Karena petunjuk, ya. Sama dengan kita mau beli HP itu ada apa namanya petunjuknya, guide-nya gitu kan, guidebook, ya, tulisannya itu dibaca, ya, supaya kita paham gitu. Ya, beli mobil juga begitu. Ya. Nah, kemudian Al-Quran merupakan nasihat dan obat. Ya. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Ya, wahai manusia, sungguh telah datang kepada anda sekalian mau'izah mir rabbikum. Jadi aku tuh mau'izah dari Allah. Makanya Al-Quran itu beda dengan kalam-kalam yang lain. Ya, kalau kita membaca buku Ulumul Quran, itu ada definisi Quran. Ya, apa definisi Quran itu? Kalamullah. Nah, gitu kan. Itu definisi pertamanya itu kalamullah. Al-munazzal, yang diturunkan, ya. Kepada siapa diturunkan? Pada Muhammad SAW. Dengan bagaimana caranya? Biwasitati Jibril alaihissalam. Ya, melalui malaikat Jibril alaihissalam min suratil Fatihah ila suratin Nas. Ya, mulai dari surat Fatihah sampai surat An-Nas. Ya. Kemudian apa? Wa ta'abbud bitilawati, beribadah membacanya. Nah, itu Al-Qur'an. Jadi kalamullah. Kalamullah. Makanya perlakuannya harus berbeda. Nggak bisa kita, kalau misalkan ada Al-Quran bisa tergeletak gitu kan, kita harus muliakan, kita ambil taruh tempat yang lebih tinggi. Ya, pertama nih adik-adik ya yang suka menghafal Quran, kadang-kadang Qurannya kan kecil. Jangan di kantong celana gitu ya. Kalau mau di kantong saku baju masih mending ya, kan di hadapan kita ini kalau di sini nih taruhnya gitu kan. Ya, pergi toilet lagi ya, lupa gitu ya, karena dia kecil masukkan kantong celana kan, nah, ke toilet ya lupa. Itu tidak menghormati namanya. Ya, hati-hati juga. Atau bawa HP yang ada Quran tapi jangan dibuka. Ya, kan ke toilet nih bawa HP kan, kamu kita ditaruh di masjid diambil orang nanti. Nah, tapi jangan dibuka, di off kan. Ya. Yang dibuka Al-Qur'annya maksudnya begitu ya. Itu memuliakan Al-Qur'an. Ya, jadi kenapa? Karena dia mau'izatu mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Apa dengan syifa' lima fis sudur itu? Menjadi obat penawar bagi hati-hati yang resah gelisah. Al-Quran obatnya, ya, bukan yang lain. Orang kalau gelisah hatinya kan pergi mana? Ke kedai kopi, ke karaokean atau kemana begitu ya. Nah, kalau orang beriman tidak, dia ambil Quran, baca Al-Quran, akan hilang keresahannya. Itulah mukjizat Al-Quran itu. Ya, makanya kan godaannya baca Quran juga berat juga. Ya, berat, apa namanya, godaan itu sangat berat. Ambil Quran satu halaman, aduh berat sekali mata. Ya, 2 halaman, 3 halaman. Ya, jadi makanya kalau seseorang itu dimudahkan oleh Allah itu rezeki itu. Ya, Allah marzuqna, ya. Kan kita minta kepada Allah kan, ya, supaya diberi rezeki membaca Al-Quran. Ya, siang dan malam hari. Kenapa berat? Ya, dia kalau dimudahkan ya kepada adik-adik penghafal Quran, dimudahkan menghafal Quran, jika itu karunia besar itu. Ya, kenapa? Karena setiap huruf itu mendapatkan pahala si Allah Subhanahu wa taala. Ya, di luar Ramadan saja, di luar Ramadan itu 10 kali lipat, apalagi dalam bulan Ramadan. Ya, berinfak bersedekah di luar Ramadan 700 kali lipat, apalagi dalam bulan Ramadan. Nah, itu makanya kan Ramadan ini adalah syahrul ibadah, ya, peningkatan nilai ibadah. Nah, kemudian bagaimana cara mewarnai hidup dengan Al-Qur'an supaya kita tidak sia-sia? Kenapa? Karena ada orang yang menjadikan Quran itu sebagai mahjur. Ya, mahjura. Ya. Ittaqazu hadzal Qur'ana mahjura, ya. Jadi Rasulullah mengadulah kepada Allah gitu kan, umatnya banyak menjadikan itu sebagai mahjur. Ya. Mahjur itu artinya jauh.
ya dari dalam hidup kita, terhalang dari hidup kita. Nah, yang pertama sekali adalah membacanya dulu. Itu pertama dulu. Auzid alairatil Qur'ana tartila. Baca Al-Qur'an itu, baca sampai kita merasa nyaman membaca Quran. Sehingga kalau nggak baca Quran itu ada yang hilang, ada sesuatu yang kurang hilang dalam diri kita gitu. Nah, itu sudah cinta itu. Ya, orang kalau cinta kepada sesuatu nggak ketemu, ya, ini dia resah. Ya, maka kecintaan orang itu kan kepada HP itu sangat tinggi. Jadi apa Pak? Ini HP saya hilang, mana tadi? Ya. Terus kalau istrinya ketemu, nggak ini Pak, nggak cari Pak, nggak dia bisa pulang sendiri. Ya, tapi kalau HP nggak, ya, cari di mana-mana dicari. Ya. Kecintaan. Jadi kita baca Quran itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, memahami kandungannya. Kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkar ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika, sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, ya. Itu adalah mubarakun, penuh dengan keberkahan. Ya. Liyadabbaru, agar mereka memahami ayat-ayatnya, tadabbur. Ya, istilah tadabbur. Ya, kadang-kadang untuk alam pun juga digunakan tadabbur alam. Nah, ini tadabburnya kepada ayat Al-Qur'an. Ya, waliyatadzakkara, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang punya pikiran. Jadi Al-Qur'an ini baru akan dapat dihayati, diresapi nilai-nilainya kalau orang itu punya akal yang sehat. Ya, tapi kalau akalnya kurang sehat, ya enggak gitu. Tanya ulul albab itu kan orang yang akalnya sehat. Ya. Ada juga orang baca Quran hari-hari tapi enggak ngaruh sikap dan perilaku hidupnya. Nggak ngaruh, ya. Jadi apa? Karena ada sesuatu yang missing link kata orang dalam dirinya, ya. Mungkin karena kecintaan kepada sesuatu yang berlebihan. Salah satu yang membuat orang itu terhalang daripada nikmatnya Al-Quran itu kalau cinta kepada harta, ya, melebihi, ya, cinta kepada harta itu melebihi daripada segala-galanya, ya. Kan baru tahu itu orang itu cinta hartanya kan kalau sudah diuji, ya. Kasih uang misalnya, nih 10 juta, mau nggak? Tapi kamu lakukan ini, ya. Atau kasih uang 100 juta per bulan, nah, gaji, tapi lakukan ini yang bertentangan dengan agama Islam, ya. Buat umat Islam tuh gaduh gitu kan, ini gajinya sekian. Nah, baru ketahuan di situ, ya, godaan itu, ya, godaan harta luar biasa. Ya, kan banyak sekarang ini kita lihat kasus-kasus, ya, tanah wakaf segala macam itu kan apa? Kan harta. Ya, kadang-kadang nazir wakaf ini lupa kalau dia itu cuma amanat, ya, amanat aja. Kalau misalnya bapak-bapak misalnya dapat ini, saya punya tanah 1 hektar, tolong bagaimana, tolong bangun ya, tolong jaga, itu tuh amanat, bukan untuk milik kita. Ya, kebanyakan orang menganggap itu miliknya gitu. Nah, ketika diarahkan untuk supaya dibangun atas nama masyarakat, tidak mau gitu. Ya, nah itu kenapa? Cinta pada harta yang luar biasa. Ya, jadi memahami kandungan Al-Quran. Nah, kemudian mengamalkan pesan-pesan Al-Quran, ya. Nah, jadi kita amalkan, ya. Jadi tidak dibaca, dipahami, tapi diamalkan. Sekarang kita coba lihat sedikit lagi, ya. Jadi keutamaan baca Al-Quran. Ini keutamanya itu motivasi, ya. Karena manusia itu kan harus, kalau melakukan sesuatu kan harus tahu dulu apa manfaat untuk dirinya. Kenapa orang pagi-pagi mau dia jalan-jalan pagi gitu kan? Wah Pak, udah berapa keliling nih sampai di sini, oh sampai ke sana tuh ke jauh gitu, ya. Banyak kalau di perjalanan di sini paling enak nih di BCC ini, ya. Kalau bapak bisa jalan dari masjid ke masjid aja, masjid sini sampai ke depan sampai ke belakang lagi, nah itu sehat. Supaya sehat, kata dokter saya harus jalan kaki katanya. Nah gitu kan. Tadi bapak kok nggak ke masjid? Itulah asam urat saya kambuh. Jadi ketika masjid asam urat kambuh, tapi kalau jalan kaki sih enggak. Ya itulah, ya godaan, ya. Jadi kembali kepada baca Quran ini, perniagaan tidak pernah rugi, ya. Dia surah Fatir nanti ayat 9, alladzina yatluna kitaballah, termasuk ya yarjuna tijaratan lan tabur. Dan kemudian Allah mengangkat derajat itu dari Al-Quran itu nanti. Jadi kalau Al-Quran semakin banyak dibaca, bahkan dihafal, itu derajatnya mungkin naik nanti insyaallah, ya. Nah, kemudian menjadi syafaat. Nah, ini luar biasa syafaat, ya. Kita di rumah sendirian, ya, sendirian, lampu mati, tiba-tiba gempa, tiba-tiba macam-macam, udah ketakutan luar biasa itu. Ya, ini coba bayangkan di alam barzakh, dalam kubur, ya, di dalam kubur.
Ya, bahkan masih kedengaran telapak kaki orang terakhir meninggalkan kita itu masih kedengaran itu. Jadi orang di alam kubur itu bukan nggak mendengar gitu. Makanya kan kita ucapin salam kalau melalui kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, gitu kan. Antumus sabiqun wa nahnu lahiqun. Ya, semoga Allah mengampuni kamu dan kami, ghafrana lana wa lakum. Ya, itu doa kita itu sampai itu. Ya. Jadi mendoakan orang meninggal itu akan menyelamatkan dia. Maka disuruh mendoakan orang sudah meninggal. Ya. Ziarah kubur, ya, lalu kemudian kita doakan. Ya, itu merupakan bermanfaat bagi dia begitu. Yang sudah meninggal itu. Ya. Nah, cuman dia nggak bisa jawab aja. Ya, dia masih untung lah nggak bisa jawab. Kita lewat sore-sore menjelang maghrib ya kuburan gitu, assalamualaikum, menjawab serentak semuanya, udah ya, kabur nanti ya. Nah, jadi syafaat ya. Jadi begitu meninggal itu amal kita itu masuk termasuk Al-Quran ya, menyelinap dia ikut menemani. Kamu siapa? Tenang saya amal. Kan kata Nabi kan begitu, yang mengirimkan mayat kan 3, yatbi'ul maita salasah, 3 mengirimkan mayat, ahluhu wa maluhu amaluhu, 2 kembali ya, keluarga dan harta kembali ke posisinya masing-masing ya. Mobil yang biasa kita tumpangin gitu kan, ngangkut kemana-mana, sekarang pergi ke garasi lagi, bahkan kadang-kadang dijual setelah itu. Nah, kemudian yang amal tinggal, datang malaikat mungkar nakir itu dia nggak ada basa-basinya. Gimana kabar sekarang di Covid udah ini nggak di Jakarta, di Bogor, nggak ada nanya gitu, langsung nih marabuka langsung itu marabuka. Amal kita nih kan kaget kan, bisa nggak kejawab itu, ya, karena berjumpa dengan malaikat yang belum pernah kita berjumpa, ya. Kita aja walaupun nggak pernah berjumpa, ditakut-takutin sama hantu, sama jin, setan itu udah ngeri juga, padahal belum pernah jumpa. Jangan kesana itu, jangan beli rumah itu, itu udah lama nggak di ini, ya, ditempatin, kayak ada bayangan, kayak ada apa begitu. Ada orang bahkan ada orang nggak mau nginap di hotel di Bogor ini, ada hotel yang tidak saya sebutkan namanya, ya gitu kan, nggak mau dia tinggal situ, malam-malam kabur dia. Kenapa? Karena waktu di jendela kualitas seperti orang berdiri, rambutnya panjang, orangnya nggak ada, ya, gitu dilihat gitu kan, kabur dia. Padahal kalau yang begitu itu langsung ambil HP, mbak selfie gitu, selfie. Itu bisa jadi viral ya. Nah, jadi takut malaikat amal kita mengatakan jangan takut. Nah, dijawablah karena sudah tenang gitu kan. Marabuka Allah, mana nabiuka Nabi Muhammad. Dilihatkan slide itu, wajah Nabi itu diperlihatkan. Man hadzal rajul, itu enggak kamu siapa laki-laki ini? Kata amal kita kan paling orang yang banyak berselawat. Itu beringan jawabannya. Muhammad Rasulullah. Ya begitu jawaban selesai. Nah, kan kuburan kita kan pas-pas badan, tapi nanti dilapangkan, lapang. Itu sebuah raudhah min riyadil jinan, taman bagaikan taman surga, lapang, berhembus angin surga, nyaman dalam kubur. Tapi coba kalau nggak bisa jawab, wah itu nauzubillah min zalik, dia azab, disiksa. Kata Nabi, andaikan kalian mendengarlah jeritannya, pingsan kita. Begitu memilukan, ya, menakutkan, mengerikan. Bayangkan ular, kalajengking semua menggigit tapi tidak mati. Ya, orang gigit ular kobra berapa detik pingsan dia, atau mungkin mati. Ini enggak ada mati lagi. Mati kan cuma 2 kali, hidup 2 kali. Ini setelah kita mati nanti enggak ada mati-mati lagi. Dihidupkan gitu. Ya, di akhirat itu. Jadi dahsyat, makanya usahakan kalau sebelum salam ya berlindung kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, kita minta kepada Allah jangan sampai ada azab kubur, azab neraka, enggak sanggup kita, enggak akan sanggup. Ya, kejepit mobil aja ada orang gitu, dia buka pintu, dia tutup lagi, lupa dia tangannya di situ, bu jarinya gitu, menjeritnya lama dia itu apa namanya normal lagi itu aja kita nggak sanggup, apalagi ini kepala dipukul gitu kan, pecah berantakan otaknya tapi tidak mati, kembali lagi semula sampai hari kiamat disiksa. Ya, maka itu Al-Quran. Nah, salah satu ayat surah Al-Quran yang dianjurkan Rasulullah yang disebut dengan Al-Mani'ah min Azabil Qabri adalah surat Al-Muluk. Ya, jadi bapak-bapak baca setiap malam surah Al-Muluk sebelum tidur, ya, hanya 30 ayat kok, nggak banyak, ya, baca sebelum tidur kalau perlu dihafal. Nah, tujuannya kalau dihafal gimana? Kalau suatu saat masuk ICU orang nggak boleh masuk kan, nah, kita udah ada punya lah gitu ya, pegangan dikit gitu kan, baca surah Al-Muluk ya.
Nah itu, jadi itu Al-Quran ya sebagai syafaat dan pahala yang gandakan. Dan Al-Quran adalah ma'dabatullah, hidangan Allah, harus kita sambut ya dengan hati yang lapang ya. Yang mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Quran ya, di ahli yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini barangkali ceramah kita pada siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada satu dua pertanyaan barangkali dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri kajian kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.